Keputusan pedangdut kembar Rizky Ridho menetap dan berkarir di Jakarta ternyata berujung beragam konsekuensi. Ya, lantaran hanya hidup berdua jauh dari kedua orang tua tercinta, membuat pasangan kembar identik ini harus hidup serba mandiri. Beruntung saat masih tinggal di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara, keduanya telah digembleng oleh orang tua mereka dengan pekerjaan-pekerjaan rumah dan juga termasuk keahlian menjahit sendiri. Sehingga tak usah heran jika Rizky Ridho pun piawai menjahit. Lihat saja saat Rizky yang dibantu oleh Ridho mempermak celana jeans miliknya. Dengan piawai, kedua kakak beradik kembar ini bahu-membahu mengukur, memotong hingga menjahit ulang celana jeans mereka yang ukurannya kekecilan. Alhasil celana jeans yang awalnya nyaris tak terpakai lagi itu berubah wujud menjadi celana dengan potongan baru yang lebih trendy dan nyaman dipakai. Lari-lari kejar-kejar-kejaran. Oke pemirsa Intens, tadi aku udah selesai sholat duha. Jadi kan aku mau pergi nih sama Ido ceritanya perawatan. Tapi mumpung lagi Idonya juga sholat duha, jadi Ki lagi break dan mau ngapain ini nih celana. Jadi celananya nih ceritanya mau dibuang karetnya. Jadi daripada nyuruh orang, mendingan Iki sendiri yang jahit karena kebetulan Iki juga bisa jahit lah sedikit-sedikit dari kecil lah, dari umur berapa ya, pokoknya dari SMP itu udah jahit dikit-dikit sih, belajar dari orang tua karena orang tua juga penjahit. Udah pemirsa yuk kita jahit-jahit ala Iki dok. Awalnya sebenarnya harus diukur dulu karena gimana ya, karena ini celana udah lama juga, karena udah sering Iki pakai, jadi tahu ukurannya semana mau dipotong. Jadi sebenarnya harus diukur yang mana mau dibuang, nanti sisain untuk dilipat gitu, untuk dijahit dilipat gitu. Jadi Iki tuh pengen buang karetnya nih, Iki nggak mau pakai karet. Jadi kan kebetulan udah ada garisnya nih, jadi tinggal potong aja nih. Bapak mau kemana? Diam-diam sembunyi di mana? Nah, tinggal dijahit. Sebelum dijahit sebenarnya harus diituin dulu nih, harus dikuncupin dulu kan zaman sekarang nih. Tuh. Nah kan? Tuh. Tak hanya menjahit, Rizky Ridho pun menyetrika sendiri baju mereka masing-masing. Hanya dalam hitungan menit, baju yang awalnya terlihat kusut telah berubah menjadi licin. Uniknya untuk menandai barang milik mereka masing-masing termasuk baju, Rizky Ridho memiliki nomor khusus, baju nomor 1 milik Rizky, sementara baju nomor 2 milik Ridho. Masak sendiri. nyuci sendiri enggak sih, ini gosok doang. Kebetulan lagi kusut aja bekas lipatan gitu, jadi harus digosok dulu sedikit. Masak ya, masak yang kecil-kecil tahu gitu, tapi kalau untuk nyayur segala macam kurang gitu. Gimana ya, kita sesuai dengan kebiasaan kita aja gitu. Kalau memang nggak bisa ngapain dipaksa gitu. Sekalian juga gosok itu juga mudah kok, nggak terlalu susah. Oke pemirsa, baju Iki udah rapi, tinggal pakai lah, kusut-kusut dikit nggak apa-apa lah ya. Istilahnya baru keluar dari lemari, tinggal baju Ido nih belum nih. Dan uniknya lagi, kalau Ido tuh ada angka 2-nya. Bukan hanya baju sih, celana, kemudian juga sepatu, karena itu menandakan punyanya Ido tuh nomor 2 gitu. Jadi sering ketukar karena sering berantem juga masalah kayak gitu-gitu. Karena contohnya misalnya nih baju ini Iki pakai nih, nggak ada tanda kan. Ido juga make, ternyata yang kotor itu punya Iki misalnya. Iki pakai, Ido pakai, itu punya kamu tuh pas lagi kebetulan dia make tuh gitu. Pas itu punya kamu yang udah kotor ya kata Iki gitu. Padahal punya Iki yang kotor gitu. Ini namanya kerja bakti.
Itu baju gotong royong. Ayo cepet Ki sana Ki. Udah Ki, siap-siap dulu ya. Itu tinggal pakai baju doang tuh. Ya jadi Ido nerusin baju dia. Kalau Iki kan dia udah make up nih. Udah make up, udah touch up rambutnya. Jadi Iki tinggal touch up rambutnya juga. Udah selesai. Kan agak rapiin dikit. Ya, oke pemirsa Intens. Sekarang kita udah siap Mau berangkat. mau berangkat ke dental gigi. Usai menyetrika baju, keduanya pun berangkat menuju sebuah klinik perawatan gigi lantaran hendak membersihkan karang gigi yang mulai menempel di gigi mereka. Ya, sebagai penyanyi kehadiran karang gigi jelas akan membuat penampilan mereka tidak sedap dipandang mata. Dan seperti inilah kegiatan Rizky Ridho saat menjalani perawatan. Say, Segar. Pokoknya lebih fresh, lebih segar sih rasanya, lebih ringan giginya. Sakit sih enggak. Enggak sakit sih, cuman kayak geli-geli gitu. oke pemirsa, terima kasih banyak udah ngikutin kita. Terima kasih banyak udah ngikutin dari sholat terus Iya, terus nyetrika dan on the way ke sini, terus perawatan gigi. Terima kasih banyak. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Jumat Betul. jam 10 pagi hanya di Intens. RCTI. Terima kasih. Kau limpahkan berkah serta rizkimu kembali, nikmat manakah. Di lain kisah, setelah sempat beristirahat total di rumah lantaran ditengarai menderita gejala DBD, sejak kemarin Via Valen akhirnya dirujuk dan harus menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di kampung halamannya di Sidoarjo, Jawa Timur. Lantaran dari hasil uji lab yang dijalaninya di rumah sakit tersebut, diketahui jika pelantun tembang sayang tersebut terkena penyakit tipes karena kelelahan serta kurang menjaga kebersihan makanannya. Pasca boomingnya lagu Sayang, karir mantan pengamen jalanan dan penyanyi dangdut keliling tersebut memang menjulang. Tak heran jika hari-hari Via kini banyak diisi dengan jadwal manggung di sejumlah daerah dan bahkan jadwal manggungnya telah penuh hingga tahun depan. Namun akibatnya kondisi tubuhnya drop lantaran kurang istirahat. Maka inilah Via Valen yang kini terbaring sakit. Ya Allah, taburi aku dengan iman. Iya, Mas ya. Kalau nggak kayak gini, nggak ketemu dulur-dulur. Iya, Bapak. Mbak Din, lo Mela kayak ngono iki tak video Mel. Emang udah sakit. Kerja terus tapi terus akhirnya dicek lab. Dicek lab itu pas tanggal 30 itu gejala DB. Terus tanggal 31 itu sebenarnya masih lemes juga. Sebenarnya tanggal 30 udah disuruh opname, tapi aku nggak mau. Disuruh besoknya cek lab lagi, dilihat trombositnya masih turun atau udah naik. Aku nggak sempet cek lab, akhirnya ngecek labnya pas tanggal 1 kemarin. Ternyata apa udah pindah jadi tipes. Soalnya katanya DB sama tipes itu kayak konco kental sama kayak batuk sama flu. Jadi ya sepasang ya. Lagi fokus di karir karena memang apalagi tahun ini kan emang lagi bagus-bagusnya ya. Jadi fokus aja gitu. Jadi Via itu anak pertama,
adik-adiknya masih pada sekolah semua. Jadi Via yang handle semuanya. Ya seneng ya, alhamdulillah. Maksudnya kalau Via bukan tulang punggung keluarga, mungkin rezeki Via nggak akan seperti ini gitu kan. Semua kan pasti udah ada jalannya masing-masing kan. Istirahatnya Via emang harus istirahat ya, jadi nyolong-nyolong gitu. Misalnya di bandara nih, perjalanan di mobil tidur, nyampe bandara udah ada yang check-in kan, jadi tinggal nunggu aja gitu. Aku pasti di ruang tunggu tidur, terus abis itu di pesawat tidur, nyampe lagi perjalanan lagi tidur lagi, jadi nyicil tidurnya. Senengnya rezekinya makin banyak, tapi gak enaknya itu waktu buat untuk memanjakan diri sendiri, kayak maksudnya buat liburan sama keluarga, terus ngapain aja gitu udah hampir nggak ada gitu. Tapi ya berusaha dinikmatin aja, soalnya masa-masa yang kayak gini kan kapan lagi, belum tentu nanti kita bakal ngerasain yang kayak gitu. Ya Allah, taburi aku dengan iman dalam Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Saya, Acintia Nielsen, mengajak kamu menjadi duta pilihan Indonesia. Ikuti audisinya di kotamu. Petualangan besar menanti Zack di luar sana. Animasi terbaik karya anak bangsa. Kolaborasi dengan 4 negara. Zack Storm mulai Minggu jam 10 pagi.